Maria, bagi mereka yang menjadi korban bencana alam yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya, yang menelan begitu banyak korban jiwa. Dan intensi doa yang kedua, kami mohon rahmat penghiburan dan keteguhan iman bagi keluarga yang berduka akibat korban bencana alam di Flores, Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Dan intensi yang ketiga, kami mohon rahmat Allah untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Amin. Nah, itulah intensi doa yang kami persembahkan sore hari ini bersama dengan Bunda Maria. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita membuka doa rosario kita pada sore hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Pada sore hari ini kita ambil peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Bunda Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Tuhan Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Tuhan Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
Kita bangkit berdiri. Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita awali panen ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka dari puji syukur nomor 330. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki hari Minggu biasa yang ke-32 di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita tentu sadar bahwa kita selalu berada di dalam keraguan, ketidakpastian, bahkan kekhawatiran kehidupan. Tetapi lewat bacaan kita diingatkan bahwa lewat kekhawatiran yang ada pada diri kita, kita selalu mau diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita, selalu hadir di tengah-tengah kita, asal kita sungguh-sungguh juga dengan hati terbuka, penuh penyerahan diri untuk mempercayakan diri kita kepadanya dengan penuh keyakinan. Dan dengan demikian, hal itu kita ungkapkan, nyatakan dalam cinta kasih, sehingga cinta itu sungguh kita buktikan dengan penyerahan diri sepenuhnya, memberikan hati kita, memberikan diri kita kepadanya. Sejauh mana kita sungguh memberikan seluruh diri kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, lewat penghayatan dan pengalaman janda dari Sarfat dan juga janda miskin dalam bacaan Injil, kita diingatkan akan hal itu, dan semoga lewat itu kita boleh mengambil sikap juga. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari depan Tuhan kita datang buka hati kita, mohon pengampunannya, serta mempersembahkan diri kita, niat dan doa-doa kita. Kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya, baik kemarin maupun hari ini, di mana pada hari ini kita mempercayakan saudara kita, cucu kita Hansel Bisono yang merayakan hari ulang tahun, kemudian Ibu Veronica Rada, dan yang merayakan hari ulang tahun kemarin saudara kita Pak Hendro Juwono. Dan mungkin masih ada saudara-saudari kita yang kita tidak sempat sebut
pada kesempatan ini merayakan hari ulang tahunnya di minggu ini, kita bawa dalam doa-doa kita. Juga kita tetap dalam doa-doa kita mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya untuk kesembuhan Mama Lani Tungadi yang sedang berbaring di rumah sakit, juga bersama dengan Bapak Blasus yang tadi pagi saya sudah berikan sakramen perminyakan atau minyak suci. Moga-moga memperoleh kekuatan penyembuhan, dan terlebih kita percayakan saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita, yaitu Leni T yang sudah berpulang 3 tahun yang lalu, serta Ibu Elizabeth Hoa atau Aci Hoa yang baru saja dipanggil Tuhan 6 hari yang lalu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari yang rendah hati di depan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami,
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahilah kami kerelaan untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan dengan demikian itulah penyerahan diri kami sebagai bukti cinta kasih kami kepadamu dan sesama. Syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Semoga berkat-Mu semakin mereka boleh nikmati dalam seluruh kehidupan mereka, kebahagiaan dan kedamaian, kesejahteraan, kesuksesan semakin mereka boleh capai. Terlebih mereka yang sakit, kiranya menjadi sembuh dan kembali kuat. Tapi Engkau yang akan berikan yang terbaik bagi mereka lewat usaha yang dinyatakan kepadanya. Juga bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, kiranya Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, dilihatnya seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi." Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
asik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Pujilah Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia, ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan,
Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kemurahan hati akan melampaui berkat yang kita harapkan. Kekhawatiran membuat hidup kita tidak tenang dan selalu waspada dan bahkan sungguh tidak berdaya, dan akhirnya membuat kita juga menutup diri. Kekhawatiran akan hidup adalah sesuatu pengalaman manusiawi yang sering ditemui dan sungguh tidak mengenakkan. Kekhawatiran memang punya alasan-alasan tertentu. Misalnya adanya bencana alam, kerusakan bumi, adanya kekerasan, adanya perang, adanya konflik, kemiskinan, dan masih banyak hal lain lagi. Dapat membuat kita serba tidak pasti. Misalnya saja, kemiskinan ekonomi merupakan suatu masalah multidimensi dan dapat dimengerti sebagai suatu kondisi ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata dari masyarakat di suatu negara atau suatu wilayah atau suatu tempat. Orang yang hidup miskin pada umumnya dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran, baik miskin dalam harta maupun dalam hal rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, banyak orang yang kaya secara harta tetapi miskin dalam harta rohani. Bacaan kitab suci pada kesempatan ini mengundang kita semua untuk merefleksikan tentang iman, pengorbanan, dan kepercayaan akan Allah yang dapat membantu kita untuk keluar dari kekhawatiran. Kita diajak untuk menempatkan peristiwa-peristiwa hidup kita pada rencana Tuhan dalam iman dan kepercayaan akan penyelenggaraannya yang pemurah dan penyayang. Kita belajar dari janda miskin dari Sarfat yang menaruh kepercayaan akan kata-kata dari Nabi Elia dan dianugerahi makanan yang dibutuhkannya. Dalam bacaan pertama, di sana menampilkan profil dari Nabi Elia yang menguji kemurahan hati dan iman dari seorang janda. Dari kemiskinannya, si janda itu menunjukkan kemurahan hatinya. Sebenarnya ia hendak memasak makanan terakhir pada dirinya dan anaknya. Sesudah itu dia akan mati menurut pikirannya. Karena baginya tidak ada lagi yang menjadi atau yang diharapkan. Tetapi datang Elia meminta segenggam, sedikit saja dari apa yang dimiliki. Kemudian sesudah itu, di mana kita mendengarkan ambil
ambilkan aku sedikit air dalam kendi itu untuk kuminum, dan buatkan aku roti. Kekhawatiran akan keselangsungan hidup si janda itu sangat jelas. Sebagai seorang yang berkekurangan, ia pasti memikirkan bagaimana ia dapat bertahan hidup. Dari mana dan bagaimana ia mendapatkan makanan untuk dia dan anaknya, dan mungkin masih banyak yang dipikirkannya. Kedatangan tamu Tuhan baginya, yaitu Elia, memberikan pandangan baru dalam hidupnya. Elia mampir dan menyapa dia, "Janganlah takut. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak di dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai musim panen tiba." Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kata-kata profetis ini dipenuhi dalam kehidupan si janda, dan ia tidak berkekurangan lagi. Kemurahan hati disertai dengan iman dan kepercayaan penuh akan sabda Tuhan tidaklah sia-sia dan tidak mengecewakan baginya. Situasinya berubah di luar perkiraan dan dugaannya. Hidupnya diubah dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari kemiskinan menjadi kemakmuran. Ia mengalami bahwa Allah sungguh baik dan murah hati. Dari si janda yang diminta hanyalah kemurahan hati dan kepercayaan akan penyelenggaraan Tuhan. Inilah yang diperlihatkan dari kesederhanaan hidupnya. Ia menunjukkan suatu nilai hidup yang sangat dalam, yang sungguh-sungguh sangat berarti. Kesediaannya adalah kebesaran hatinya dan mempercayakan semuanya itu. Itu juga yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa yang memberikan banyak itu adalah orang yang miskin, karena dia memberikan dari apa yang dimilikinya. Tetapi orang kaya memberi dari kelimpahannya. Maka hal itulah yang dinyatakan dalam bacaan kedua, Bapak, Ibu, saudara terkasih. Yesus datang mengenakan kemanusiaan kita, dan karena mengenakan kemanusiaan kita, pastilah dia juga secara manusiawi pasti merasa bahwa dia menghadapi situasi yang sulit dan khawatir. Sangatlah jelas hal itu pada saat sudah berada di Taman Getsemani. Jika seandainya piala ini boleh berlalu daripadaku, Bapa, tetapi bukan kehendakku tetapi kehendak-Mu yang akan terjadi. Maka terjadilah demikian. Dia harus menumpahkan darahnya dan merelakan seluruh hidupnya, sehingga dia menjadi korban satu kali untuk seumur hidup bagi keselamatan kita. Dia rela untuk memberikan seluruh dirinya tanpa memikirkan dirinya sendiri. Itulah cinta yang tulus. Itulah korban sejati. Itulah persembahan yang istimewa. Maka bagi kita, Bapak, Ibu, saudara terkasih, kiranya jelas anjuran untuk boleh merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Sejauh mana kita sungguh dalam keimanan kita untuk sungguh berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan dan mengungkapkan iman kita, menyatakan cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau kita kaitkan bacaan-bacaan minggu-minggu lalu, apakah sungguh dengan penuh penyerahan diri sepenuhnya, ataukah kita hanya setengah-setengah saja? Pada kesempatan ini, sebelum kita akhiri tahun liturgi, tinggal 2 minggu lagi, maka kita diperhadapkan pada situasi
gambaran kehidupan adalah akhir zaman untuk sungguh menguji bagaimana kita menjalani hidup iman kita sepanjang tahun ini. Mulai pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, di minggu ke-32 kita diingatkan, sungguhkah kita beriman penuh kepada Tuhan? Lalu bagaimana kita membuai cinta itu, iman itu? Lalu kalau hukum utama dan terutama adalah cinta, bagaimana cinta itu kita ungkapkan di hadapan Tuhan dan kita nyatakan kepada sesama kita dalam kehidupan ini? Apakah kita sungguh menyatakan dengan hati yang tulus, penuh keikhlasan, siap sedia untuk berkorban dan menyerahkan diri sepenuhnya? Mari di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita renungkan hal ini. Ingatlah apa yang dari awal melalui renungan pada kesempatan ini. Kemurahan hati kita yang tulus akan melampaui kemurahan hati yang tulus dari Tuhan, sehingga berkat Tuhan akan semakin melimpah di dalam seluruh kehidupan kita, termasuk dalam menyatakan cinta dan memberikan sumbangan dan derma sebagai ungkapan cinta kita kepada sesama kita. Semoga dengan ketulusan ini kita sungguh semakin mendapatkan berkat dari Tuhan sendiri. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang murah hati, yang mengasihi orang-orang yang lemah dan hina. Marilah kita berdoa pula untuk semua orang yang miskin. Marilah mengatakan, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu. Lindungilah gereja dari godaan mencari kekuasaan dan kekayaan. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua instansi pemerintah. Jagailah mereka dari godaan menjadi serakah, korup, serta menyalahgunakan kekuasaan. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para janda dan yatim piatu. Lindungilah mereka dari keputusasaan dan buatlah kami menyadari bahwa mereka membutuhkan cinta kasih dan perhatian. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang miskin, yang selalu hidup tidak menentu. Semoga kami membuat hidup mereka lebih terjamin, dan kami berdoa juga untuk orang-orang kaya. Semoga mereka membuka hati dan tangan mereka bagi kebutuhan sesama. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kami sendiri yang berkumpul di sini. Jadikanlah kami murah hati dan rela berbagi, bukan hanya dari kelimpahan kami, tetapi juga dari kekurangan kami. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami
yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini dan juga sepanjang minggu ini. Hansel Bisono, Veronica Rada, dan Hendro Juwono, serta Rudi Hartono. Semoga saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya ini, Kau perkenankan untuk semakin menikmati keadaan dan kebahagiaan bersama keluarga serta hidup bersamanya, senantiasa sehat, semangat dalam kehidupan, sukses dalam setiap usaha rencana pekerjaan yang mereka perjuangkan, dan dengan demikian mereka semakin mempercayakan diri sepenuhnya ke dalam tangan kuasa penyelenggaraanmu. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Kami juga mempercayakan kepada kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah, sakit yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Ibu Leni Tungadi dan Bapak Belasus. Semoga dengan seluruh sarana pengobatan, segala usaha yang dinyatakan kepadanya, orang tua kami ini boleh pulih dari penyakitnya. Berkati seluruh keluarga dan siapa saja yang hari terbuka mendampinginya dan menjadi sarana penyembuhan bagi mereka. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Leni Teh yang telah berpulang 3 tahun, Elizabeth Hoa dan seluruh sanak keluarga kami, di mana pada bulan November ini kami Kau perkenankan gereja-Mu untuk mendoakan seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang. Semoga melalui doa dan kebersamaan kami, saudara-saudari kami yang telah berpulang Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, juga yang menjadi korban bencana di tanah Flores, kiranya Kau terima dalam kemuliaan-Mu. Mereka yang masih dalam perawatan, Kau berikan kekuatan dan penyembuhan. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Saudara di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Bapa, kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Semua keprihatinan kami percayakan kepadamu. Bermurah hatilah terhadap kami dan jadikanlah kami murah hati oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 379. Hadirat
Saudara-saudara kami, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur dan penyerahan diri kami kepadamu. Jadikanlah kami sebagai gerejamu yang dengan tekun dan nyata mewartakan kabar baik kepada kaum miskin dan menderita. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Kudus, kudus, Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allah." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua uskup, semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 424. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah menaburkan benih sabdamu dalam hati kami dan mengharapkan agar benih itu berakar, tumbuh berkembang, serta menghasilkan buah yang melimpah. Semoga rezeki surgawi yang telah kami terima ini meneguhkan usaha kami untuk mewujudkan keadilan dan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kami dengan hati yang tulus dan sungguh penyerahan diri kepadamu dan kepada sesama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Taduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 9 dan 10 November 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 2 dan 3 November 2024 sebesar Rp24.260.000.
Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp14.100.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp2.127.000. Kolekte doa rosario sebesar Rp2.100.000. Kolekte gereja Jumat pertama sebesar Rp1.478.000. Kolekte pemeliharaan Jumat pertama sebesar Rp1.236.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp1.690.000. Kolekte kotak sebesar Rp555.000. Gerbu bulan Oktober sebesar Rp1.975.000. Sumbangan dari pertama Rukun Maria Bunda Pelindung sebesar Rp3.500.000. Yang kedua Angela J. Leonard sebesar Rp1.081.000. Yang ketiga Hendra Kusuma sebesar Rp1.500.000. Keempat Leni Hengki sebesar Rp5 juta. Dan yang kelima dari JSM sebesar Rp2 juta. Sumbangan untuk kas sosial sebesar Rp200.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ferry Johannes Lisali dan Josephine Katerina Jacqueline Halim sebagai pengumuman ketiga, Juvencius Kasik dan Maria Elizabeth sebagai pengumuman ketiga, Cornelis Jabur dan Anna Maria sebagai pengumuman kedua, Cyrilus Pena dan Maria Genoveva Ceme sebagai pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang keempat, baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, bisa mengambil formulir di kantor sekretariat paroki paling lambat hari Jumat tanggal 15 November 2024. Yang kelima, bantuan bela rasa bencana alam erupsi Gunung Api Lewotobi di Kabupaten Flores Timur pada hari Minggu tanggal 3 November 2024. Menyikapi situasi tersebut, maka Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar mengajak para umat untuk berbela rasa melalui pengumpulan dana ke rekening kebencanaan Bank BNI nomor rekening 348134712 atas nama PGPM Keuskupan Agung Makassar. Atas kebaikan dan kerjasama kita sekalian, kami ucapkan limpah terima kasih. Kolekte kedua warna hijau pada tanggal 16 dan 17 November 2024 akan diperuntukkan khusus untuk bantuan bela rasa bencana alam erupsi Gunung Api Lewotobi di Kabupaten Flores Timur. Yang keenam, bantuan pembagian sembako. Segenap umat dihimbau dapat memberikan bantuannya untuk pembagian sembako yang akan dibagikan pada bulan Desember, yaitu berupa beras, mie instan, gula, minyak goreng, dan lain-lain. Bisa diantarkan langsung ke gudang seksi sosial di Pastoran SD Teratai 2 setiap hari kerja. Bagi yang ingin memberikan berupa uang tunai, dapat langsung menemui pastor di kantor sekretariat Jalan Lamputang nomor 5. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Tuhan memberkati. Pengumuman yang ketujuh, pertemuan bulanan WKRI cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 17.30 WITA di ruang rapat lantai 2 Pastoran. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Ada beberapa penegasan. Yang pertama, sebagaimana kita dengarkan melalui berita bahwa saudara-saudara kita di Tanah Flores di sana mengalami musibah, letusan gunung, dan kita diajak oleh Bapak Uskup untuk berpartisipasi. Kalau ada yang langsung, silakan langsung. Kalau ada yang mau lewat paroki, maka nanti pada minggu depan itu, atau mungkin juga ada yang mengirimkan lewat PGPM paroki, tetapi nanti disampaikan bahwa kami ada sumbangan supaya itu memang diintensikan khusus untuk itu. Kolekte kita, kolekte kedua untuk pemeliharaan gereja itu sebagai tanda kebersamaan solidaritas kita, sekecil apapun itu akan kita sumbangkan sebagai tanda solidaritas kita dari paroki melalui keuskupan tentunya untuk saudara-saudara kita di Tanah Timur. Jadi saya kira ini jelas. Selain yang langsung berdonasi silakan, tapi ada kebersamaan kita dari paroki. Terus sehubungan dengan bakti sosial atau seperti yang biasa kita buat tiap tahun itu untuk memberikan sembako kepada mereka keluarga yang tidak mampu, maka pada tahun ini setiap bulan Desember kita membagikan hal itu, dan itu kita sudah mulai masukkan minggu depan bagi mereka yang ingin untuk berlarasa dengan saudara-saudara kita. Seperti biasanya kita datang membawanya, lalu menghubungi sekretariat paroki. Nanti sekretariat paroki akan menyampaikan kepada saya atau kepada Ibu Anita yang mengkoordinir dan beberapa tim yang mengkoordinasikan hal ini. Nanti akan dibagikan pada waktunya sesuai dengan laporan dari rukun masing-masing. Saya kira hal ini bukan sesuatu yang baru, tetapi setiap tahun kita buat. Bahkan ada yang mengatakan kenapa pada masa Prapaskah kita tidak membuatnya. Kita tidak membuat lagi hal itu karena itu langsung dikoordinir oleh keuskupan dalam bentuk aksi puasa pembangunan ya. Dan kita juga kan di paroki itu yang kita olah adalah aksi Advent nanti. Jadi nanti ada aksi Advent, kemudian juga pembagian sembako. Saya kira itu dua tambahan. Lalu 2 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun liturgi, sekaligus akan mengadakan pesta pelindung kita. Dan diingatkan dari awal bahwa nanti pada pesta pelindung kita sangat diharapkan kehadiran kita, partisipasi kita pada perayaan puncak yang sudah dimulai kegiatan-kegiatannya selama ini kurang lebih berjalan full 1 bulan, persiapan 2 bulan. Dan tadi lomba merangkai bunga dan diikuti oleh 6 wilayah, tapi 1 yang tidak hadir. Dari 5 peserta dari setiap wilayah, itulah karya yang kita bisa lihat di depan kita. Selain di tengah itu dari seksi dekorasi. Yang lain-lain itu menjadi hasil karya dari membuat dekor, dan berharap bahwa di masa-masa yang akan datang setiap wilayah ini akan bergiliran untuk membantu kelompok dekor untuk membuat dekorasi di gereja untuk perayaan hari Minggu dan hari raya besar yang samakan dengan hari Minggu. Saya kira ini yang saya boleh tambahkan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan kita, terima kasih atas partisipasi kita pada kesempatan ini dalam perayaan Ekaristi. Utamanya kepada seluruh petugas saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kepada kelompok sound system dan sekali lagi kepada kelompok dekorasi saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 619.